Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan pemerintah tengah menyiapkan penyempurnaan aturan terkait pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah menyusul banyaknya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Abdul Muti menilai bahwa regulasi yang ada selama ini masih perlu disempurnakan agar lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Kalau yang penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki permen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Tapi belum ada laporannya Pak yang meninggal ini Pak? Saya belum dapat laporannya karena sekarang kan sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kami belum dapat laporan secara lengkap kasus yang ada di Kota Tangerang Selatan. Terbaru, seorang siswa SMPN 19 Tangerang Selatan meninggal dunia diduga akibat perundungan atau bullying oleh temannya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lantas, bagaimana proses hukum terkait kasus perundungan berujung kematian yang dialami korban? Dan bagaimana keseriusan pemerintah mengenai kasus ini? Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Ibu Margaret Aliatul Maimunah yang merupakan Ketua KPAI. Selamat malam Bu Margaret. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Satriwan Salim yang merupakan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Selamat malam Mas Satriwan. Selamat malam Mbak Vena. Ketemu lagi kita? Ketemu lagi. Oke, saya ke Mas Satriwan terlebih dahulu ya. Nampaknya akhir-akhir ini semakin sering kita masyarakat luas dibombardir dengan adanya fakta ataupun juga kenyataan ternyata di lingkungan sekolah ini tidak terlalu aman, terutama bagi kekerasan anak dan juga perundungan yang terjadi karena beritanya juga semakin sering kita dengar begitu ya. Apakah dengan adanya kasus-kasus yang kemarin terjadi, terutama kasus MH ini, Mas Satriwan, ini juga sebagai satu pemicu ataupun juga fakta bahwa sekolah ini acuh dalam hal perlindungan anak dalam hal ini? Ya, tentu yang pertama kita berduka atas anak Indonesia, anak kita gitu ya, yang kemudian harus meregang nyawa karena dugaan ada perundungan ya, atau kekerasan di sekolah. Dan ini bukan yang pertama. Betul. Ya kan ini sudah sangat banyak sekali. Kalau mengacu kepada data, kalau di KPAI kan ada data ya, 2004, 2024, 2023, 46, 43. Pertama 46, lalu 43 anak yang menjadi korban perundungan gitu ya di sekolah gitu. Itu yang terdeteksi, itu yang muncul di media massa gitu. Yang lebih menyedihkan dan yang lebih memilukan lagi yaitu anak-anak kita ada juga yang sampai pada tahap bunuh diri gitu ya. Ketika menjadi korban kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan. Tidak hanya di sekolah tapi juga satuan pendidikan yang berbasis agama. Kalau tidak salah tahun 2025 ya Mbak Margaret itu ada 25 kasus ya anak yang bunuh diri karena faktor perundungan gitu ya. Nah ini sudah kondisi yang sangat menyedihkan, mengkhawatirkan gitu. Jadi harus ada upaya yang sangat luar biasa juga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan harus menjadi perhatian. Kita tidak bisa lagi berbicara pada tahapan peraturan-peraturan. Kemudian kalau kita periksa peraturannya sebenarnya sudah relatif lengkap gitu ya. Peraturan Menteri Pendidikan misalnya nomor 46 tahun 2023. Tapi sebelum ke sana kami dari P2G berharap pemerintah pusat itu lintas kementerian, kemudian saling berkoordinasi, punya langkah yang sistematis gitu, yang terstruktur dan masif gitu ya, yang melibatkan semua kementerian lembaga sekaligus Pemda untuk mencegah kemudian menanggulangi kekerasan ini. Guru-gurunya harus diapakan. Nah, misalnya Pak Menteri memang Menteri Pendidikan Dasar Menengah maksudnya ada wacana yang sekarang sudah mulai dilakukan yaitu memberikan pelatihan konseling bagi guru-guru non guru-guru BK gitu. Itu ya, sebelumnya tidak pernah dilakukan. Memang dulu tidak pernah, tetapi kita lihat sekarang belum masif juga gitu. Kami misalnya di Jakarta sendiri, di tempat saya sendiri itu belum ada gitu ya pelatihan keterampilan konseling tadi gitu. Nah, yang lebih penting sebenarnya adalah ada sistem ya kan yang bisa memitigasi
kemudian sistem yang bisa mendeteksi secara dini anak-anak kita ini yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan, bullying, atau bahkan yang berpotensi menjadi korban bullying. Oke, nanti kita akan masuk ke sana, Mas Satriwan. Tapi sebenarnya kalau dari kasus yang kemarin mengenai MH ini, informasinya keluarga sempat menuding ada dugaan bahwa sekolah ini tidak proaktif ketika dilapori adanya perundungan begitu. Sebenarnya yang gagal di sini adalah laporan awalnya kah, tindak lanjut dari sekolah, atau sebenarnya prosedur secara keseluruhan kalau Anda melihat? Iya, kalau berbicara prosedur, tentu sekolah itu ya idealnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2023 harus punya TPPK. Nah, prosedur SOP bagaimana penanganan, bagaimana pelaporan, bagaimana tindak lanjut ya kan dugaan kekerasan, apapun bentuk kekerasannya, apakah bullying, apakah seksual, verbal dan seterusnya, itu ditangani secara internal di TPPK. Bahkan kalau sudah ada indikasi kepada tindakan pidana kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan itu, TPPK harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pertanyaan kita adalah apakah sekolah atau satuan pendidikan itu sudah memiliki TPPK yang bekerja dan punya SOP. Yang SOP itu terkomunikasikan, terinformasikan kepada publik, khususnya kepada anak dan orang tua. Apakah anak-anak yang menjadi korban atau dugaan dia menjadi korban bully, apakah mereka mengadu, apakah dilindungi privasinya, ya kan? Apakah mereka diberikan ruang untuk melapor, bercerita kepada TPPK yang di dalamnya ada unsur kepala sekolah, komite sekolah juga ada loh, ada unsur guru BK, wali kelas, bahkan masyarakat juga dapat dilibatkan. Nah, bahkan di level yang lebih tinggi ada TPPK kota. Dalam konteks MH berarti kota Tangerang Selatan ya. Apakah Tangerang Selatan punya? Kami belum mendengar. Ya, Kota Tangerang Selatan itu bekerja, TPPK-nya mensosialisasikan, memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru gitu. Nah, sehingga kekerasan seperti ini sudah menjadi hal yang diwajarkan gitu, karena hampir tiap hari artinya terjadi. TPPK memang harus diaktifkan kembali dan juga harus digencarkan begitu ya kehadirannya di tengah-tengah sekolah. Dalam dunia pendidikan. Apalagi kondisi seperti darurat sekarang ya, kekerasan itu sudah menjadi hal yang seolah-olah kita normalkan gitu. Itu yang sangat menyedihkan. Gitu. Oke, baik. Saya ke Bu Margaret. Bu Margaret, sebenarnya kalau dari KPAI, ini temuan-temuan berkaitan dengan kasus MH kemarin seperti apa, dan apakah ini juga sebagai indikasi bahwa dunia pendidikan kita gagal juga dalam melindungi dan juga memberikan pendidikan akademis bagi para siswa di sana yang menjadi anak-anak? Kemarin waktu terkait dengan kasus ini, sebelum ketika si MH masih di rumah sakit, ada salah satu komisioner kami yang berkunjung ke sana untuk melakukan pengawasan. Ya, karena pasti kan kami kan berbagi tugas untuk melakukan itu, memastikan anak korban ini mendapatkan pemenuhan sesuai dengan kebutuhannya apa tidak, karena yang bersangkutan sakit tentu kan pelayanan medis yang dibutuhkan gitu ya. Dan memang informasinya yang bersangkutan itu mempunyai sakit gitu. Artinya memang lemah secara fisik kesehatannya gitu sebelum terjadi perundungan gitu ya. Sebelum terjadi perundungan yang terakhir, karena informasinya perundungannya ini kan sudah agak lama ya. Itu pernah terjadi pada saat MPLS lah kira-kira. Sejak awal masuk sekolah. Sejak awal masuk sekolah. Nah, sebenarnya kan ini soal bagaimana kemudian di satuan pendidikan ini, kalau menurut kami tidak hanya fokus di akademis malah sebenarnya, tapi juga dari sisi kesehatan mental anak-anak juga patut menjadi upaya yang perlu menjadi atensi dari para pihak yang ada di satuan pendidikan. Karena apa? Pelaku ini juga punya problem sebenarnya kan Mbak, secara psikologis. Pelaku kan punya motif macam-macam kan. Nah, motifnya ini kan juga salah satunya kan dari masalah psikologis yang juga harus merupakan masalah psikologis yang juga harus butuh pendampingan, kan begitu. Kemudian kepada anak korban yang kemudian juga menimbulkan problem lagi kan, punya dampak psikologis lagi kan gitu. Jadi kalau menurut kami ini nggak sekedar soal sekolah itu fokus di akademisi, tetapi bagaimana sebenarnya sekolah mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Kalau kami dari KPAI kami mungkin agak kurang ini dengan Permendikbud TPPK, karena itu terbatas banget hanya untuk kekerasan seolah-olah gitu, aman untuk kekerasan. Kalau kami lebih senang sekolah ramah anak, karena kalau sekolah ramah anak itu tidak hanya menjamin
gitu ya. Sekolah itu bebas dari berbagai bentuk kekerasan, tapi juga menjamin bahwa sekolah itu menjadi wadah yang untuk betul-betul menjadi tempat untuk siswa bisa mengembangkan bakat minatnya, kemudian hal-hal yang positif itu betul-betul dijamin di situ. Baik, Bu Margaret, tapi apakah itu artinya sebagian besar sekolah yang ada di Indonesia ini belum ramah anak, Bu? Ya, kalau menurut kami iya. Memang dulu kami pernah pengawasan juga ke sekolah yang katanya punya konsep atau sudah menjalankan sekolah ramah anak, tapi prakteknya itu juga belum. Seperti yang tadi mungkin juga Permendikbud ya. Oh, kami sudah punya tim TPPK, tapi prakteknya itu tidak berjalan. Prakteknya itu apa? Ya itu tadi yang tadi Mas Satria sampaikan ya, apakah punya desk pengaduan, punya sistem untuk melakukan pencegahan sekaligus penanganan. Ya. Karena sebenarnya sama, sekolah ramah anak juga punya tim satgas yang sama, pencegahan dan penanganan kekerasan juga gitu. Sama juga melibatkan tidak hanya orang yang ada di sekolah, tapi juga termasuk komite sekolah, aparat penegak hukum, kemudian beberapa psikolog yang lain gitu. Nah, bicara soal tadi ya Mas, misalnya terkait dengan guru BK. Guru BK penting karena apa? Di sekolah tidak boleh fokus untuk belajarnya aja, belajar mengajarnya saja, tapi kesehatan mental anak-anak penting gitu kan. Tapi problemnya adalah berapa jumlah guru BK yang dimiliki sekolah? Cukup enggak gitu untuk mendampingi siswa itu. Jangan-jangan satu guru BK ini tugasnya mendampingi 200 siswa ya enggak sanggup gitu kan. Bagaimana akan sanggup gitu. Nah ini kan juga jadi PR ya. Kita kan nggak boleh juga, oh sekolahnya gimana? Ternyata sekolah SDM-nya nggak juga gitu, nggak mampu juga gitu kan, nggak fair ya kita juga nuntut sekolah harus begini, guru begini, ternyata SDM-nya nggak ada gitu. Banyak yang harus diperbaiki, tapi kita juga ketahui bahwa Mendikbud Dasmen saat ini tengah berupaya untuk melakukan penyempurnaan aturan begitu ya Bu ya. Nah, apakah ini nantinya akan secara signifikan membantu ataupun juga memperbaiki dunia pendidikan kita khususnya untuk anak-anak begitu? Tapi dijawab nanti, Ibu kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Bu Margaret. Bu Margaret, sebenarnya kalau kita melihat dari kementerian sendiri sudah mulai bergerak akan memperbaiki aturan yang ada begitu ya, tapi sebenarnya ini seberapa signifikan pengaruhnya dan pun nanti kalau mau ditata ulang apa yang harus difokuskan? Sebenarnya kalau menurut saya ya Mbak, saya sebenarnya mengapresiasi ya kalaupun ada penguatan kebijakan ya, kira-kira begitu. Tapi sebenarnya menurut saya yang tidak kalah penting itu adalah implementasi sebenarnya Mbak. Karena dari regulasi yang ada saja, itu masih banyak sekali sekolah yang belum menerapkan regulasi tersebut menjadi kebijakan yang ada di sekolah untuk kemudian diimplementasikan gitu. Kira-kira begitu. Nah, ketika kemudian ini kemudian fokusnya kebijakan diubah lagi, memang oke lah update dengan situasi ya, itu nggak ada masalah, saya mengapresiasi banget. Tapi jangan lupa untuk fokus pada implementasi. Apakah betul sekolah itu sudah betul-betul mengimplementasikan regulasi yang dimaksud, itu menjadi lebih penting, jauh lebih penting. Karena itulah yang kemudian mampu memitigasi Mbak, kebijakan yang dilakukan update tadi, itu pasti akan ada konsekuensinya. Dampak maksudnya ya, dampak positif kalau seandainya dapat diimplementasikan. Tapi kalau maupun diubah, kalau nggak juga diimplementasikan, ya nggak ada dampak positifnya gitu. Misalnya kayak saya senang sekali kalau misalnya Pak Mendikdasmen ada program konseling ya, pelatihan konseling. Ini untuk penting banget, karena apa? Mungkin secara SDM, kalau yang bagusnya itu kan punya psikolog tersertifikasi ya, kira-kira begitu kan. Tapi kalau mencari ini kan agak sulit secara SDM. Kemudian membantu guru untuk pelatihan konseling supaya mampu membantu melakukan pendampingan kepada anak-anak ya, dalam melakukan tadi penguatan terkait dengan mental anak-anak tadi, itu bagus banget sebenarnya Mbak, dan itu penting. Tapi memang butuh untuk sinergitas itu tadi ya, untuk mewujudkan pembaruan di bidang pendidikan kita. Saya ke Mas Satriwan. Mas Satriwan, tadi kita sudah sama-sama ngobrol ya, di tahun 2023 ini sebenarnya ada aturan Permendikbud nomor 46 di tahun itu yang juga mendorong adanya Satgas. Nah ini berdasarkan data yang masuk mungkin dan juga turut Anda pantau, ini bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan baik? Kalaupun kurang, hambatannya apa?
Ya, mohon maaf ya kalau dengan kata-kata yang cukup vulgar gitu, bahwa peraturan Menteri Pendidikan 46/2023 misalnya mewajibkan pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten sampai sekolah harus punya TPPK. Oke, di level sekolah TPPK ada sudah 93,3% sekolah satuan pendidikan yang sudah punya TPPK di sekolah-sekolah itu, Ya. tapi mereka nggak bekerja, mandul. Kenapa? Karena setelah di launching tahun 2023, habis itu ya tidak tahu mau ngapain gitu. Ya kan? Karena tidak ada program yang sistematis juga tadi, yang berkala, berkelanjutan dan seterusnya. Apa yang harus mereka kerjakan? Strategi pencegahan apa yang mereka lakukan atau yang sudah mereka lakukan? Kemudian bagaimana angka kekerasan di satuan pendidikan tersebut? Jadi report atau datanya juga nggak Itu ada? tidak ada, hanya data bahwa 93,3 sekolah-sekolah sudah punya TPPK. Yang lebih parah lagi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, provinsi juga abai kok dengan TPPK itu, ya kan, tim pencegahan penanganan kekerasan. Sehingga dampaknya apa, Mbak? Kalau terjadi kekerasan, bully, bahkan sampai anak kita meninggal, itu dilimpahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah. Ya kan, kepada guru, kepada kepala sekolah. Seolah-olah pemerintah gitu ya, dalam grand design yang lebih luas gitu, itu tidak lepas tangan gitu kan. Itu yang sangat kami sayangkan. Nah, ini harus menjadi alarm. Ini sudah kalimatnya sudah sering kita sampaikan ya. Ini sudah darurat. Kalimat ini juga sudah sering kita sampaikan. Nah, kami berharap misalnya di level nasional harus ada satgas. Sehingga satgas pencegahan penanganan kekerasan. Ya kan, di satuan pendidikan. Supaya apa, Mbak? Supaya masing-masing lembaga kementerian ini nggak bekerja sendiri-sendiri. Selama ini mereka bekerja sendiri-sendiri. KPAI sendiri, kemudian Kementerian Agama sendiri, Kementerian Dikdasmen sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sendiri, Pemda nggak tahu kerja apa enggak gitu ya. Sekolah juga sendiri gitu. Jadi tidak ada semacam langkah yang strategis yang menjadi grand design apa yang harus kita lakukan untuk memitigasi supaya anak-anak kita tidak ada yang meninggal lagi. Supaya anak-anak kita tidak mengalami kekerasan lagi. Data KPAI tadi saya kutip tahun 2025 itu sudah 25 anak yang bunuh diri karena dugaan bullying. Itu bukan sekedar angka loh. Ya kan, itu nyawa manusia loh gitu. Jadi kalau pemerintah pusat bisa menghadirkan interaktif flat panel hari ini, ya kan, kemudian digitalisasi pembelajaran gitu, ya kan, dengan anggaran yang sangat besar, MBG anggaran yang sangat besar, bagaimana pemerintah pusat juga harus concern kepada keamanan sekolah, kenyamanan sekolah, guru-gurunya harus diberikan keterampilan terkait dengan konseling. Untuk apa misalnya? Untuk mendeteksi secara dini mana anak yang berpotensi menjadi pelaku bully. Bisa loh dideteksi secara psikologis, tapi harus profesional, ya kan. Yang kedua, mendeteksi secara dini anak-anak yang menjadi potensi korban bully. Nah, kita nggak ada pemetaan seperti itu, nggak ada. Kita hanya fokus ke akademik. Baik, kalau asesmen bakat minat itu sangat sering kita lakukan. Ini anak ini fokusnya ke jurusan apa, sains kah, matematika kah. Tapi kalau untuk bagaimana kesehatan mentalnya, keamanan sekolah, kenyamanan sekolah, itu kita tidak punya. Nah, itu yang saya harap dengan Satgas Nasional Pencegahan Penanganan Kekerasan itu bisa kita lakukan secara sinergis bersama-sama. Baik, Tidak tentunya itu parsial selama ini. diharapkan menjadi catatan ya untuk pemerintah melakukan perbaikan ke depannya. Saya ke Bu Margaret. Bu Margaret, sebenarnya kalau dari data keseluruhan terbaru yang dimiliki oleh KPAI, berapa korban perundungan yang saat ini tengah ditangani? Singkat saja, Bu Margaret. Tadi sudah disampaikan sama Mas Satriawan ya, ada sekitar 24-26 ya Mas ya. Untuk 24 orang, 26 orang untuk tahun ini ya Mas ya, untuk tahun ini gitu. Sebenarnya kalau ngomong terbaru, gini Mbak, kalau ngomong data ya, data itu kan data yang lapor. Misalnya kayak kasus Tangsel ini kan nggak lapor ke KPAI gitu, kayak kasus yang di Aceh kemarin nggak ada lapor di KPAI, tapi kami tetap turun gitu untuk melakukan, kami tetap melakukan pengawasan, kira-kira begitu. Tapi kalau data yang terlapor masih sedikit Mbak, fenomenanya tetap gunung es. Oke, baik. Tentunya kita mengharapkan kerjasama yang baik begitu ya dari seluruh pihak, sinergitas, tidak hanya pemerintah, tidak hanya sekolah saja, tetapi juga orang tua dari seluruh pihak tentunya, termasuk juga dari korban dan siswa-siswa itu sendiri untuk secara terbuka melapor jika terjadi sesuatu begitu ya. Betul. Terima kasih Bu Margaret dan juga Mas Satriawan telah membagikan perspektifnya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Ken pemirsa beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Fakta akan hadir menemani Anda. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.